Pastinya karena di permohonan kita itu adalah memohonkan ya kasus perceraian Arpita sama Yama Carlos ini memang sudah melelahkan, sudah makan waktu yang lama, panjang gitu ya. Dan tahapan proses hukumnya sudah kita laksanakan di Pengadilan Negeri Tangerang, dan saya pikir tanggal 14 nanti eh, menjadi agenda putusan daripada proses hukum ini. Berarti tinggal nunggu putusan aja bang. Tinggal nunggu putusan kita tanggal 14 September nanti. Mari kita sama-sama tunggu putusan. Para pihak kami mohonkan untuk menghargai putusan apapun yang diputuskan oleh daripada majelis hakim pengadilan nanti. Pastinya karena di permohonan kita itu adalah memohonkan hak asuh anak kepada ibu kandungnya sendiri, ibu kandungnya daripada yaitu ya Arpita. Saya pikir manusiawi ya dan normatif sekali seorang ayah menginginkan hak asuh anaknya diasuh oleh ayah kandung sendiri. Tapi negara kita ini negara hukum, jelas ada undang-undangnya, ada hukum aturannya. Anak berumur di bawah 12 tahun itu diasuh oleh ibu kandung sendiri. Dan kami sudah menyampaikan bukti-bukti di persidangan bahwa saudari Arpita memiliki penghasilan yang rutin setiap bulan sebagai karyawan di salah satu perusahaan, dan dapat penghasilan rutin juga daripada berbagai medsosnya. Jadi kami sangat yakin bahwa majelis akan mengabulkan permohonan kami. Saya pikir perselingkuhan yang dituduhkan itu terlalu sumir sekali lah, terlalu mengada-ada ya. Karena mereka sudah melaporkan ke Polres Metro Depok, dan kami sudah menghadirin panggilan tersebut, dan memang tidak ada perselingkuhan yang ditujukan atau yang dilaporkan oleh Yama Carlos kepada istrinya sendiri, Arpita Dewi. Tidak ada. Karena dari mana kami menyampaikan tidak ada? Karena panggilan polisi tersebut kami sudah hadirin, dan kami sudah berikan fakta-fakta, kami sudah jawab semua apa yang disampaikan itu. Jadi saya menyampaikan, saya menduga bahwa Yama Carlos ini ya semua dilakukan dia dengan upaya apapun untuk mendapatkan hak asuh anak, melaporkan perselingkuhan, melaporkan ke Polres Tangsel penelantaran anak, ya macam-macam lah. Jadi saya pikir manusiawi lah dengan upaya-upaya seperti itu dilakukan, tapi saya pikir itu jangan jadi barbar lah, negara ini negara hukum gitu. Saya ada di sidang itu, tidak ada perselingkuhan. Bahwa disampaikan, saksi tersebut menyatakan memang pernah ada bersama dengan orang lain. Kan yang kalau dimaksud dengan perselingkuhan itu apa? Berarti kan berhubungan. Gitu. Jadi saya pikir tidak ada gitu. Kalau seperti saya sampaikan beberapa kali di media, kalau kita bersama dengan orang lain jenis di tempat umum, di satu rumah, itu belum tentu perselingkuhan. Berarti beda definisi nih bang ya antara pihak Yama Carlos dengan pihak abang nih bang. Oh pasti berbeda, karena apa disampaikan Yama Carlos itu adalah opini dia. Ya saya pikir juga Yama Carlos merasa kehilangan istri, kehilangan anak, siapapun kalau seperti itu ya pasti sedih lah, itu kita pahamin. Tapi semua itu terjadi kan bukan ujuk-ujuk pada belakangan hari ini, itu dari udah beberapa kali kita sampaikan di media sebelumnya bahwa pernikahan itu dilakukan karena apa. Saya pikir saudara Yama memahami lah. Ya sudah, terimalah takdirnya, terimalah nasibnya. Kalau sudah istri Anda sendiri, Arpita Dewi, sudah tidak mau bersama Anda, ya nggak usah menduga-duga yang aneh-aneh lah. Saya pikir itu himbauan saya kepada saudara Yarma. Berarti dari pihak abang sendiri atau pihak Arpita kemarin tidak membenarkan bahwa saksi itu mengiyakan kalau memang ada perselingkuhan ya bang? Oh sangat tidak ada perselingkuhan. Perselingkuhan yang dimaksud dengan Yama itu sangat tidak ada gitu. Walaupun ada saksi kemarin juga gitu bang. Saksi itu menerangkan apa? Saksi itu menerangkan bahwa Arpita dan anaknya pernah di rumah orang lain. Itu doang. Tidak ada dibilang satu kamar, tidak ada dibilang hubungan bahwa mereka sayang-sayangan atau apa, tidak ada gitu. Nah, soal terkait kasus pidananya seperti apa bang sampai sekarang? Ada 2 laporan pidana yang dilaporkan Yama Carlos terhadap Arpita Dewi. 1 di Polres Metro Depok, 1 di Polres Tangsel.
semuanya panggilan itu kita hadirin. Kita hadirin panggilan daripada penyidik. Dan kita sampaikan apa yang dilaporkan, apa yang ditanya penyidik, kita jawab semuanya, termasuk yang di Polres Tangerang Selatan. Bahwa disampaikan di situ kami, klien kami itu menelantarkan anaknya. Yang dimana ditelantarkan? Boleh lihat anak Anda sendiri, terlantar nggak, sehat atau tidak. Jadi jangan Anda melaporkan yang tidak benar, gitu. Jadi yang dilaporkan adalah penelantaran anak, dilaporkan penculikan anak. Nah, makanya penyidiknya kaget gitu loh. Yang bawa istrinya kok bisa dibilang penculikan sama penelantaran, gitu. Jadi dua-duanya laporan itu sudah kami hadirin. Yang di Polres Metro Depok adalah laporan perselingkuhan. Kami sudah jawab, gitu. Yang dimana yang dimaksud perselingkuhan? Kan kita melihat umurnya Marco itu sekarang, anaknya mereka itu umur berapa tahun? Umur 6 tahun, bulan Maret kemarin. Seharusnya dia kelas 1 SD baru Juni 2024. Kalau Yamanya tidak tahu matematika, biar kita tambahin nanti, kita ajarin dia matematika. Umur 7 tahun baru orang sekolah. SD itu diatur wajib belajarnya. Walaupun begitu, saat ini Marco belajar, diajarin. Gurunya datang ke rumah. Justru lebih bagus, ada privatnya. Pendidikannya dia dapat. Gitu. Kalau ada Yama menyampaikan seperti itu, saya pikir bisa lihat IG-nya istrinya dia lah. Bagaimana bahagianya Marco kita lihat di IG-nya dia, di IG-nya istrinya itu selalu diupload. Kami dari awal menyampaikan kepada Yama untuk bertemu dengan anaknya, kami fasilitasin, kami dampingin, tapi dia nggak mau. Jadi kami bingung melihat saudara Yama. Di satu sisi dia bilang pengen ketemu anaknya, kita mau pertemukan dia tidak mau. Gitu. Oh, berarti ada perbedaan statement Bang antara pihak Abang dengan pihak Yama nih Bang. Sementara pihak Yama sendiri bilang bahwa dia dipersulit oleh Arvita untuk bertemu dengan anak. Oh sangat tidak, boleh tanya statement-statement kami di yang lain. Kami selalu sampaikan bahwa kapan saja saudara Yama bertemu dengan anaknya, kami siap. Kami selalu ada untuk mendampingi. Harapannya Arvita cuma satu, pertemuan itu didampingi oleh orang yang dipercaya Arvita. Karena apa? Karena takut diambil alih lagi tanpa putusan proses hukum. Itu aja, nggak ada yang lain. Kapan saja saudara Yama mau ketemu Marco. Dari awal kami sampaikan itu. Tapi apakah bisa nanti Yama Carlos pengen bertemu dengan anaknya tanpa ada pendampingan gitu Bang? Karena kan namanya seorang ayah mungkin butuh quality time berdua dengan anak atau seperti apa? Kalau sudah putusan pengadilan, apapun itu nanti kita hargain. Saya pikir kalau sudah diputus oleh pengadilan negeri, nanti tinggal sama-sama menjalankan putusan itu aja. Gitu. Tapi untuk komunikasi sendiri antara pihak Yama dengan pihak Arvita sendiri seperti apa Bang sampai sekarang? Setahu saya itu saudara Yama, ya saya menyampaikan dia itu manusia apa ya, karena dia bilang selalu perempuan itu. Padahal Arvita Dewi itu istri Anda sendiri loh. Jadi nggak usah lah pakai bahasa-bahasa perempuan itu, perempuan murahan itu, gitu. Jadi janganlah masa pakai bahasa-bahasa perempuan itu. Jadi saya melihatnya bahwa komunikasi mereka sampai saat ini belum baik lah, belum bagus, belum. Nah, misalkan nanti Bang, andai kata nanti putusannya hak asuh anak jatuh ke tangan Arvita gitu Bang. Terus kemudian pihak Yama Carlos mengajukan banding mengenai hak asuh anak. Seperti apa Bang persiapannya? Ya saya pikir kami juga akan melayani proses hukum tersebut ya, karena itu diatur oleh hukum di negara ini, diatur proses. Tapi pernah saya tawarkan sebenarnya kepada pihak Yama melalui media, bagaimana kalau kita sepakatin apapun putusan di dalam pengadilan negeri ini, kita sama-sama menghargai saja. Tidak usah banding, tidak usah siapapun. Mau permohonan kami dikabulkan atau tidak dikabulkan, kami sepakat untuk tidak banding. Tapi sampai saat ini kami belum menjawab akan hal itu. Saya pikir itu permohonan kami kepada saudara Yama, apapun hasilnya.
kalau disampaikan juga, diputus pengadilan juga bahwa Yama adalah yang berhak mengasuh Marco, ya kami nggak usah banding. Gitu. Itu berarti misalkan nantinya pihak yang akan mendapatkan hak asuh anak itu berarti abang nggak akan banding, tetap. Kita sepakati dulu sekarang, kita sepakati dulu. Jangan nanti udah putus baru bikin sepakat, itu nggak benar gitu. Sebelum hari Kamis kita sepakati mau nggak, gitu. Andai kata nggak ada kesepakatan nih bang, gimana? Ya berarti jalan masing-masing sesuai pemikiran terkait proses hukum berikutnya. Saya pikir itu. Jadi siap apapun, misalkan nggak ada kesepakatan, siap apapun, mau dibanding mau apa, siap siap selalu ya bang. Oh kita sangat siap, sangat siap. Tapi saya pikir kasihan Markonya, kasihan keluarganya, kasihan juga saudara Yama terganggu aktivitasnya karena proses hukum ini. Kenapa tidak kita sudahi saja? Itu harapan kami. Abang sendiri sebagai kuasa hukum anak kita bang, seberapa yakin sih bang abang bisa memenangkan hak asuh anak ini kepada kita? Oh kami sangat yakin. Karena kami selaku penggugat, kami sangat yakin. Karena secara prinsip hukumnya, siapa yang menggugat, dia harus bisa membuktikan gugatan-gugatan yang diajukan tersebut. Dan kami sudah membuktikan gugatan kami dengan proses hukum. Kami sudah, apa yang kami ajukan, kami sudah buktikan di persidangan semuanya. Apa yang menurut abang menguatkan bahwa Arvita dapat memenangkan hak asuh anak ini bang? Pertama itu adalah bahwa Marco masih di bawah umur 12 tahun. Kedua, Marco masih sangat butuh kasih sayang ibu. Ketiga, Arvita itu mempunyai penghasilan yang tetap untuk menghidupin oleh membiayai hidupnya anaknya Marco. Walaupun sebenarnya itu tetap tanggung jawabnya dari seorang ayah. Gitu. Untuk nafkah sendiri bang seperti apa dari pihak yang ke Arvita? Kalau selama ini saya belum tahu seperti apa nafkahnya, tapi setahu saya sih dari dulu juga pernikahan mereka hampir bisa hampir bisa dipastikan bahwa kehidupan ekonominya keluarga mereka itu pada pokoknya itu adalah dari Arvita, termasuk pembelian rumah, termasuk kehidupan mereka itu dari penghasilan Arvita dari dulu. Karena Yama menurut Arvita ya penghasilannya tidak signifikan lah, begitu. Maka dari itu di sisi lain juga yakin bahwa dia akan memenangkan itu ya bang? Oh ya, kita sangat yakin dari beberapa faktor tadi. Nah untuk terkait kasus pidananya bang, pas tahu si Arvita ini dilaporkan mengenai kasus pidananya gitu bang, respon dia seperti apa sih bang? Mungkin apakah khawatir atau takut? Dia tertawa gitu. Dia menyampaikan kalau saya dituduh selingkuh seperti ini, padahal sebenarnya siapa yang selingkuh, siapa yang menuduh selingkuh, itu jawabannya kepada kami. Tapi sebelumnya juga di media sosial gitu ya, mas sempat mengunggah sebuah video gitu bang antara si Arvita dengan seorang lelaki gitu. Ya karena lelaki itu temannya dia juga, yang diunggahnya itu temannya saudara Yama dan dia temanan gitu. Nggak ada hubungan spesial berarti bang? Tidak ada hubungan spesial. Sangat tidak ada hubungan spesial mereka. Jadi Gitu. walaupun dilaporkan mengenai perselingkuhan juga si Arvita tetap oke aja gitu bang, maksudnya menjalani proses hukumnya gitu bang. Ya justru karena itu makanya dia hadir di Polres Metro Depok. Dia hadir, dia jawab semua pertanyaan penyidik. Gitu. Nah untuk sampai saat ini seperti apa bang mungkin update-nya, atau nanti akan ada apa lagi gitu ke depan untuk kasus mengenai perselingkuhan ini bang dalam pidana? Ya kalau menurut kami sih udah cukup ya, udah close ya, karena kami sudah hadirin panggilan daripada penyidik dan penyidik sudah tidak pernah memanggil kami lagi. Ya masalah itu di SP3 kan atau SP2 ya leaknya, itu kewenangan daripada penyidik menyampaikan ke pelapor bukan ke kami. Gitu. Kami nggak tahu apakah sudah dihentikan prosesnya atau tidak, karena penyidik menyampaikan perkembangan proses itu adalah hanya ke pelapor, tidak kepada kami. Nah yang untuk di Polres Tangsel seperti apa? Sama, karena penyidik itu hanya melaporkan proses hukumnya kepada pelapor, bukan kepada terlapor. Berarti terakhir mengikuti pemanggilan itu sebagai terlapor ya bang ya? Ya dua-duanya terlapor. Sebenarnya banyak hal untuk melaporkan saudara Yama, tapi saya bilang tidak penting itu. Gak perlu lah. Kita berbuat hal-hal yang baik dan yang baik aja. Gak usah
melapor balik lagi. Itu kita sampaikan kepada Arvita. Nah, Bang, kan secara nggak langsung juga nama kita jadi bisa jadi pencemar nama baik gitu buat kita sendiri. Karena dituduh selingkuh dan dituduh menelantarkan anak. Nanti ya itu tadi, karena dia melaporkan yang tidak pada faktanya, yang tidak sebenarnya. Memang gejolak hatinya Arvita mau melapor balik kepada saudara Yama. Tapi saya sampaikan kepada Arvita, mungkin kalau nurutin emosinya itu sangat wajar, tapi saya sampaikan tidak ada manfaatnya. Kasihan Yamanya, terganggu aktivitasnya. Kita berpikir dengan hal ini ya kedepankan kasih lah sesama umat manusia. Itu aja kita sampaikan ke Arvita. Karena juga nantinya ke depan mereka juga akan merawat anaknya bersama-sama gitu. Ya, justru itu sebenarnya yang kita sayangkan kepada saudara Yama. Bagaimanapun jejak digital ini kan akan ada selamanya. Kasihan nanti anaknya Marco, apalagi suatu saat Marco menjadi pejabat di negara ini, kita nggak tahu gitu. Jadi saya berharap Yama ya sudahilah yang statement yang tidak baik kepada anak Anda. Dan saya bilang tidak tertutup kemungkinan mana tahu mereka ini menikah lagi, nanti kan bisa aja. Kalau melihat daripada kasih sayangnya mereka berdua kepada Marco, saya pikir kemungkinan itu bisa-bisa aja ada harapan itu. Kita tidak bisa pungkirin bahwa mereka akan bersatu lagi. Bang, sejauh ini sudah ada upaya apa sih Bang untuk menyatukan kesepakatan setelah nanti putusan sidang gitu Bang, dengan pihak yang Sebenarnya dari awal saya sendiri mencoba ya dengan rasa pedulinya sesama teman, sesama sebagai suami, sebagai laki-laki, saya pernah mencoba mendekati saudara Yama. Tetapi ini permasalahan ini melebar sewaktu itu sebenarnya dengan adanya pengacaranya sebelumnya yang ini membuat permasalahan ini menjadi lebih pada blunder sehingga nggak terkontrol itu sebenarnya. Padahal waktu itu kesepakatan saya sudahlah, maunya Anda apa, maunya ini apa, ya sudah, kita sama-sama cari tengah. Itu sebenarnya di awal-awal. Makanya sering berjalan waktu malah yang berperang itu menjadi pengacara sampai sekarang masih ada LP saya di Polda jadinya kan. Nah, itu permasalahan sebenarnya. Jadinya kasihan juga Yama sama Arvita kalau menurut penilaiannya sendiri gitu. jadi makanya ya kita kesepakatan aja gitu Bang, pengen ya buat akad anak nanti. Kalau udah putusan ya udah putusan aja, nggak usah ada banding gitu. Ya, itu permintaan saya kepada saudara Yama, mau enggak? Gitu, mau enggak? Apapun yang diputuskan majelis pengadilan Tangerang nanti, kita sepakatin, gak usah banding. Upaya apa Bang yang udah dilakukan untuk menyampaikan hal itu? Belum ada, karena sejak saya bermasalah waktu itu di pengacara yang sebelumnya, kami jadi putus komunikasi. Sebelumnya kami komunikasi baik. Gitu. Tapi untuk agenda sidang selanjutnya Bang, apa ya, persiapan apa yang dilakukan sama Abang dan kita sendiri? Ya persiapan menunggu daripada putusan itu tanggal 14 nanti, hari Kamis nanti. Apa putusan majelis, kita sama-sama menerima. Dan kami sangat berharap semoga majelis memutuskan apa yang menjadi permohonan kami di gugatan kami.